Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Di daerah Jawa Barat ada sebuah gunung yang legendaris di kalangan para pendaki. Gunung itu disebut Gunung Hantu. Nama Gunung Hantu diambil karena banyaknya kejadian-kejadian misterius yang terjadi di sana. Meskipun seram, gunung tersebut sangat eksotis hingga tetap ramai dikunjungi pendaki. Pada suatu waktu, kelompok pendaki yang terdiri dari beberapa orang menjelajahi gunung tersebut. Mereka memulai perjalanan dari jalur jurik dengan vegetasi hutan lebat. Saat malam tiba, hutan mulai terasa lebih gelap dan suara-suara aneh mulai terdengar. Mereka mencoba untuk tidak terlalu khawatir, berpikir bahwa suara-suara itu hanya binatang. Saat malam makin larut, mereka tiba di pos 5. Mereka memutuskan untuk berkemah di sana dan tidur sejenak. Namun, saat tengah malam, suasana mulai berubah. Mereka merasa terawasi oleh sosok berwarna merah. Tiba-tiba, salah satu pendaki merasa ada sesuatu yang menyentuh tangannya. Dia melompat dan berteriak, merasa bahwa dia merasakan ada sentuhan di tangan. Mereka mencoba untuk tidak panik. Tak lama, rombongan pendaki itu pun memutuskan tidur agar bisa melanjutkan perjalanan dengan fit. Namun, sesuatu yang sangat menyeramkan terjadi. Salah satu pendaki yang terbangun menemukan tulisan, "Kalian tidak boleh pergi," di sebuah tenda. Tulisan itu ditulis dengan warna merah darah. Dalam kepanikan, mereka mencoba untuk segera pergi. Hanya saja, ketika bersiap-siap pulang, salah satu dari mereka tiba-tiba menghilang. Mereka berusaha mencarinya, tetapi tidak ditemukan. Mereka pun makin ketakutan. Salah satu pendaki yang tengah mencari temannya yang hilang, tiba-tiba menemukan sesuatu yang membuat mereka tercekat. Mayat temannya yang tergantung di sebuah pohon. Hingga hari ini, mereka tidak tahu apa kesalahan yang mereka perbuat. Namun tersiar kabar kalau kejadian itu terjadi karena salah satu pendaki berkata tidak sopan dan menantang penghuni Gunung Hantu. Cerita horor pendaki tentang Gunung Hantu masih menjadi pembicaraan dan tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi sehingga menyebabkan korban jiwa gantung diri. Ini real story yang aku alami. Benar-benar pengalaman terhoror seumur hidup aku. Oke, cerita ini berawal waktu aku menemani kakakku menginap di rumahnya. Kebetulan suaminya nggak di rumah karena ada urusan kerja keluar kota. Biasanya, kakakku ini sudah terbiasa ditinggal suaminya. Namun karena baru melahirkan 3 hari lalu, aku ditugaskan mama untuk temani dia sampai suaminya selesai bekerja.
Rumah kakakku memang terkenal angker. Ini pengalaman ketigaku menginap di rumah sejak dia memutuskan ikut suaminya setelah menikah. Meski hanya berjarak sekitar 1 jam dengan kendaraan dari rumah mama, kediaman kakakku ini terletak paling pelosok, sehingga lumayan memakan waktu ditambah kondisi jalan yang berbukit dan berbatu. Suasana sekitar memang asri dan sejuk. Pepohonan besar menjulang tinggi menambah kesan mistis dan seram. Tidak terlalu banyak penduduk yang tinggal di sini. Jarak 50 meter, hanya satu rumah yang akan ditemui. Tapi itulah yang membuat kakakku nyaman tinggal di tempat ini. Apalagi dia baru melahirkan. Suasana yang tenang tentu sangat nyaman bagi si bayi. Sore menjelang maghrib adalah hal yang tidak kusenangi. Sama seperti pengalaman sebelumnya. Sore itu seperti ada yang mengawasi kami di balik rimbunan pepohonan. Itulah sebabnya kakakku tidak menginginkan keluar rumah jika hari sudah petang. Mitos yang sangat kental masih melekat di kehidupan masyarakat sini. Seolah menjadi air mandi. Setiap hari ada saja warga yang mendapat giliran dikerjai makhluk halus. Menjelang malam, mama tiba-tiba telepon aku. Dia berpesan agar kakakku selalu memakaikan penangkal yang diberikan nenek kepada anaknya. Ya, sudah jadi tradisi turunan untuk memakaikan benda-benda tersebut kepada bayi yang baru lahir agar terhindar dari malapetaka. Suasana malam lumayan hening. Selang beberapa waktu, bunyi-bunyi aneh bersahutan memecah keheningan malam. Takut mendengar suara-suara itu, ku nyalakan televisi untuk meredam bunyi aneh supaya tidak terdengar lagi. Sementara itu, kakakku beranjak membawa ponakanku masuk ke kamar. Sebelum beristirahat, ia mengingatkanku untuk mengunci rapat semua pintu. Takut ada maling masuk membahayakan kami. Kuiyakan sembari memperhatikan sekeliling ruangan. Tampaknya semua celah sudah terkunci dengan aman. Detak jam dinding seketika membuatku sedikit merinding. Manakala ku tetap jarumnya sudah menunjukkan di angka 11. Aku yang sedari tadi keasikan menonton televisi, tiba-tiba dihantui rasa panik. Segera aku pencet tombol off dan kututup tubuhku dengan selimut. Kakak sepertinya sudah dibuai mimpi, manakala si bayi tak lagi ku dengar menangis. Sial, sepertinya aku tidak bisa tidur malam ini. Hush, angin dingin merambat melalui celah ventilasi rumah. Bersama dengan itu, sama-sama ku dengar suara guntur di puncak bukit. Kilat-kilat kecil satu persatu memancarkan cahaya menimpa benda-benda di luar sana. Aku semakin tak nyaman. Duar, ledakan petir lumayan keras. Aku berteriak ketakutan, diiringi sorakan kakakku dari kamar yang menyuruhku pindah ke kamar depan. Sambil mengiyakan, kupacu langkahku menuju pintu kamar yang ternyata terbuka. Aku masih ingat, sudah menutupnya sebelum menonton televisi tadi. Masih berprasangka baik, mungkin tiupan angin yang membuatnya terbuka. Kilatan cahaya mendarat ke suatu benda dalam kamar. Aku yang masih di depan pintu terkejut menyaksikan penampakan itu. Seperti tidak asing, dominan putih berdiri tegak membelakangiku. Kuraba dinding kamar mencari tombol lampu. Saat lampu menyala, sosok itu menghilang. Tak kuhiraukan sedikit pun apa yang kulihat barusan. Meski sedikit ketakutan, aku berasa tenang. Perasaanku mengatakan, aku akan diganggu malam ini. Pikiranku makin campur aduk tatkala lampu kamar kembali kumatikan. Sekujur badanku merinding secara tiba-tiba. Sekejap, satu ruangan kamar mendadak terasa sesak. Aku benar-benar dihantui ketakutan yang amat dahsyat. Tiba-tiba muncul suara ribut dari dalam lemari kamar itu. Aku yang ketakutan tiba-tiba meranikan diri untuk mendekat. Mungkin saja tikus sedang kejar-kejaran di dalamnya. Rasa takutku menjalar hingga ke ubun-ubun yang membuat kepalaku terasa berat. Kutarik kedua gagang pintu lemari. Tiba-tiba, sesosok pocong tinggi besar merebahkan badannya ke pangkuanku.
Suara Kana yang keras membuat lidahku keluh untuk berteriak. Aku terjatuh dengan posisi pocong yang sudah menindihku. Pandanganku gelap. Aku tak sadar apa yang terjadi. Keesokan paginya aku tersadar. Sekujur tubuhku sakit, disertai ngilu di seluruh persendian. Saat membuka mata, aku sudah dikelilingi orang-orang yang entah dari mana. Salah seorang dari mereka bahkan memijat dahiku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Alhamdulillah, penunggunya sudah keluar dari badannya, ujar si bapak yang memegangi dahiku. Semua warga yang hadir tampak lega. Aku masih linglung. Mana kakakku? Sedari tadi tak nampak batang hidungnya. Kejadian apa yang menimpaku semalam? Kenapa badanku terasa sakit ini? Aku semakin keheranan. Semalam kamu kesurupan. Kakakmu nelpon saya untuk menolong kamu. Penunggunya susah keluar. Dia mau bawa kamu pergi. Habis ini kamu langsung pulang ya. Ibumu sebentar lagi datang. Mandi kemudian sholat. Jangan banyak melamun. Takut dia masih ngikutin kamu, ujar si bapak. Seketika pandanganku berkunang-kunang. Teringat kejadian semalam saat aku tertimpa pocong. Masih terngiang bagaimana dia berteriak merebahkan jasadnya ke pangkuanku. Aku bergidik ngeri.